manajemennya. Dan akan saya berikan sedikit kesimpulan di bagian akhir. Oke, jadi pendahuluannya seperti ini, konsep bahwa kita butuh pemahaman tentang keamanan sistem informasi adalah supaya kita tidak terbatasi dengan bahwa jika kita sudah memiliki antivirus, kita sudah memiliki semacam perlindungan pihak ketiga, maka kita sudah aman, baik informasi kita maupun sistemnya. Hal ini sangat sangat berbahaya karena sebenarnya keamanan informasi, keamanan sistem informasi itu sangat luas cakupannya ya. Kemudian lanjut resiko-resiko yang muncul sebenarnya tidak hanya dari virus dan upaya pihak ketiga untuk melakukan tindakan merugikan kepada kita ya. Jadi banyak sekali yang bisa kita lihat dan kita lakukan untuk memastikan informasi dan sistem informasi yang kita gunakan aman. Nah, ini adalah pendekatan yang saya gunakan dalam materi hari ini, bahwa ada dua isu besar yang saya perkenalkan, tapi ini bukan sebuah hal yang mutlak. Artinya Bapak Ibu bisa melihat atau membaca atau belajar di YouTube sekalipun, itu memang banyak sudut pandang yang digunakan oleh ahli-ahli sistem keamanan yang lebih banyak atau mungkin lebih fokus daripada yang saya perkenalkan dalam topik hari ini. Dan itu sah-sah saja. Ada yang lain yang mungkin lebih ahli ya, dan mereka menggunakan pendekatan lain. Dan itu tidak ada hal yang perlu dipertentangkan. Nah, kembali ke sini, ada dua hal yang ingin saya gunakan sebagai isu besarnya, yaitu ancaman dan kelemahan, vulnerability. Mungkin Bapak Ibu udah sering mendengar istilah ancaman dan kelemahan. Nanti bisa kita bahas lebih lanjut dalam tanya jawab jika ada hal yang Bapak Ibu kurang jelas. Okay. Jadi dua hal isu tadi itu akan kembali kepada pertanyaan 6 hal utama dalam sisi informasi. Jadi pengamanannya yang dimulai atau dilihat dari kelemahan dan ancaman itu membawa pada hal utama, yaitu efektivitas, efisiensi, kerahasiaan, kebanyakan A, integritas, keberadaan, availability, kepatuhan, compliance, keandalan, reliability. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, sorry, 7 ya. Ada 7. Nanti kerahasiaan, integritas, dan keamanan nanti kita bahas berikutnya. Cuman yang ingin saya bahas di sepintas di sini, efektivitas itu terkait dengan pilihan kita menggunakan aplikasi yang tersedia. Misalnya kita bisa aja menginstal di gadget kita WhatsApp, Instagram, Facebook, semua aplikasi sosial media yang tersedia di pasarnya. Tapi apakah kita menggunakannya secara efektif? Nah, itu pertanyaan yang hanya kita atau organisasi yang bisa jawab, karena yang membutuhkannya adalah masing-masing. Contohnya gini, untuk yang
bekerja sebagai marketing, mungkin semua channel sosial media, apps sosial media dia perlu ada, karena dia berusaha untuk menjangkau setiap potensi pasar misalnya. Tapi bagi seorang, misalnya saya di briefing bahwa peserta hari ini mayoritas adalah guru. Jadi kalau saya gunakan contoh guru mungkin akan mengarahkan peserta didiknya saja yang diprioritaskan untuk memilih salah satu sosial media supaya proses belajar mengajarnya berjalan efektif, ya. Itu diskusi tentang efektivitas. Dengan efisiensi ini terkait dengan sumber daya, baik sumber daya gadgetnya maupun sumber daya dari yang lainnya. Mohon maaf, saya ada gangguan sistem. Oke, sedangkan kerahasiaan itu bicara tentang bagaimana aplikasi dan administrasi prosedur yang kita gunakan memastikan kerahasiaan dari informasi yang kita tukarkan ke internet. Integritas itu bicara apakah informasi yang ada atau tersedia itu memang sesuai dengan faktanya. Ini terkait kaitannya nanti dengan hoax dan sejenisnya. Kemudian ada keberadaan, availability. Ini bicara tentang contohnya kalau guru dalam belajar mengajar, apakah informasi yang disediakan untuk anak didiknya akan selalu tersedia walaupun waktu sesinya berakhir, atau saya menyediakan rekaman dari sesi saya untuk bisa diakses lebih lanjut dan seterusnya. Itu diskusi tentang keberadaan. Compliance itu diskusi tentang bagaimana kita melakukan benchmarking atau perbandingan ya terhadap sebuah standar. Nah, kalau mungkin dalam kaitannya dengan cara saya menyampaikan ke Bapak Ibu, saya harus comply atau patuh dengan standar yang digunakan oleh BINUS, khususnya Teach4 Indonesia. Reliability itu terkait dengan diskusi tentang bagaimana kebanyakan ya infrastruktur dari fasilitas yang digunakan dalam beraktivitas, ya, reliability. Nah, selain dari 7 hal yang perlu diperhatikan tadi dalam keamanan informasi, itu yang ada 10 domain yang perlu dilihat. Ya, ini memang tidak semuanya bicara tentang individu. Ini juga ada organisasi sudut pandangnya. Yang pertama, akses kontrol. Akses kontrol ini kalau dalam bahasa sehari-hari itu kayak kalau kita masukin username password, ya, akses kontrol. Jadi diskusinya bicara apakah username yang kita pilih sudah cukup unik, apakah password yang kita gunakan sudah cukup panjang. Kemudian telekomunikasi dan jaringan dipakai, ini juga ini domain yang terkait tadi fasilitas ya, terkait reliability. Kemudian manajemen praktis, ini bicara tentang tadi ya good practice-nya, bagaimana dia melakukan aktivitas sehari-harinya menggunakan manajemen yang baiknya seperti apa. Kemudian domain yang keempat, bagaimana pengembangan sistem yang digunakan. Ini mungkin bisa dilihat, Bapak Ibu mungkin pernah dengar bahwa baik WhatsApp, Facebook, Instagram, atau sosial media lain itu kadang down ya.
Itu termasuk hal yang harusnya dihindari, bisa dihindari jika menerapkan keamanan sistem informasi yang baik. Walaupun memang itu perusahaan besar, WhatsApp itu kan bagian dari Facebook juga sekarang ya. Facebook itu kan besar sekali. Tetap saja mengalami kondisi di mana aplikasi yang dia tawarkan atau yang dia kelola bermasalah. Kemudian ada cryptograph. Cryptograph ini bagian dari pengamanan yang paling dasar ya. Bagaimana informasi itu dipertukarkan dalam bentuk kode yang aman, yang tidak bisa orang yang di luar pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Jadi semacam apa namanya, semacam apa, seperti pengacakan ya, kode pengacakan. Kemudian arsitektur sistem informasi yang diterapkan, pengoperasian, ini maksudnya sistem operasi yang digunakan ya, pengoperasian yang ada. Jadi kalau yang nomor 3 itu bagian manajemen, standar operating procedure, yang nomor 7 ini bicara tentang sistem operasinya. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan Android, akan semakin aman menggunakan Android yang paling terakhir dipublikasikan. Atau kalau pakai iPhone, berarti harus lebih aman menggunakan sistem operasi iPhone yang lebih baru. Demikian juga jika Bapak Ibu menggunakan Windows misalnya, berarti menggunakan Microsoft Windows yang paling baru itu lebih paling aman, seperti itu. Nah, kemudian yang ke-8 bicara tentang business continuity plan dan disaster recovery plan. Bedanya kalau yang business continuity plan itu bicara pengamanan ketika bisnis mengalami kemandekan dalam misalnya terjadi bencana, tapi bukan bencana alam, misalnya kebakaran di lokasi kita saja misalnya. Nah, itu business continue plan-nya seperti apa jika terjadi kendala-kendala seperti itu. Sedangkan disaster recovery plan itu keamanan sistem informasi terkait jika perusahaan sudah mengalami kerugian yang sangat signifikan. Ini kalau dari sisi individu, contoh simpelnya kalau business continuity plan itu ketika Bapak Ibu misalnya kehilangan kartu debitnya atau kartu ATM-nya. Nah, Bapak Ibu bisa melapor kepada bank yang bersangkutan menggunakan mobile phone untuk melakukan pemblokiran. Seperti itu. Sedangkan kalau disaster recovery plan dari sisi sudut pandang individu, itu kita Bapak Ibu ya amit-amit ya, ini saya bicaranya worst case scenario aja. Skenario yang paling buruk misalnya mengalami kecelakaan, kemudian Bapak Ibu selama beberapa bulan tidak bisa beraktivitas misalnya. Nah, itu Bapak Ibu untuk mengantisipasi kejadian demikian, Bapak Ibu mengambil asuransi. Itu salah satu contoh disaster recovery plan. Nah, kemudian nomor 9, domainnya adalah hukum, bentuk investasi dan kode etik yang diterapkan. Kemudian nomor 10, tata letak fisik dari sistem yang ada. Dari ke-10 domain ini, Bapak Ibu tidak perlu tidak semuanya perlu Bapak Ibu khawatirkan jika Bapak Ibu tidak menjadi pengambil keputusan dalam organisasi. Tapi kalau Bapak Ibu memang demikian fungsinya, maka ini menjadi 10 domain yang perlu diperhatikan. Nah, ada 3 hal ya di bagian sebelumnya itu menjadi tujuan dari pengamanan informasi.
adanya kerahasiaan. Oh ya, bagi yang ingin mendapatkan slide ini nanti akan saya share di chat ya, menggunakan file transfer ke chat Zoom kita. Jadi tujuan pengaman informasi kalau versi yang saya tampilkan ini hanya 3, tapi mungkin nanti Bapak Ibu akan mendapatkan informasi tentang bagaimana tujuan pengaman informasi yang lebih luas atau lebih dalam gitu, beda dari yang saya berikan hari ini. Itu tidak perlu dipertentangkan ya. Ini masing-masing punya bisa secara subjektif menilai. Bapak Ibu sendiri juga bisa menilai dari sudut pandang Bapak Ibu sendiri untuk sebagai individu yang mengelola aktivitas sehari-hari seperti misalnya kalau ya tadi ya kembali guru belajar mengajarnya program aktivitasnya, maka perlu melihat bagaimana kerahasiaan ini bukan berarti materi yang Bapak Ibu berikan kepada anak didik itu Bapak Ibu tidak rahasia. Kerahasiaan di sini maksudnya untuk disalahgunakan ya Bapak Ibu. ya penggunaan yang tidak sebagaimana mestinya. Nah, kemudian untuk ketersediaan, bagaimana tadi ya, availability, ketersediaan itu bagaimana supaya informasi bisa tetap diakses kapan dibutuhkan. Kemudian integritas, yaitu tadi akurasi mengenai informasi yang keakuratan dari informasi yang disediakan. Oke, kita masuk ke dua isu besar yang tadi saya berikan di pendahuluan, yaitu ancaman dan kelemahan. Yang pertama ancaman, ada 3 dari alam, dari manusia, dan dari lingkungan. Mungkin Bapak Ibu ada yang melihat alam dan lingkungan ini kok 2 kali dibahas. Nanti kita akan lihat. Prinsipnya sih sederhananya ini pemisahannya ada ancaman air, tanah, dan lainnya. Jadi seperti apa ya? Ya memang kalau secara apa namanya pengambilan kesimpulan bencana alam itu terjadi karena manusia melakukan kerusakan lingkungan gitu ya. Tapi dalam materi hari ini itu alam dan lingkungan dipisahkan ya ancamannya. Nah untuk yang manusia itu biasanya yang memang buatan manusia kayak teroris, cuaca leng, perang informasi. Mungkin beberapa ancaman di sini tidak atau belum pernah Bapak Ibu alami ya. Jangan sampai malah. Ya, saya pribadi itu pernah mengalami yang namanya social engineering. Jadi ini ancaman di mana saya ketika menggunakan sosial media terjebak ya dengan mekanisme atau situasi yang disiapkan oleh si penipu untuk saya berikan informasi saya terkait dengan akun rekening online saya yang pada saat itu hampir saya berikan, kemudian karena materi ini saya tidak terjebak. Jadi kemudian saya laporkan kepada pihak yang berkepentingan, penyedia aplikasi, kemudian sampai ke penegak hukum, dan pada akhirnya situasinya bisa dikendalikan dan saya bisa memberikan SOP, standar operation procedure yang diterapkan
dilakukan oleh penyedia aplikasi supaya tidak ada korban yang lain, ya. Jadi Bapak Ibu jika mengalami hal yang demikian, misalnya Bapak Ibu menerima SMS bahwa Bapak Ibu menang sebuah kuis atau menang sebuah undian, jangan dipercaya. Dan jika Bapak Ibu menerima link-link baik di sosial media, jadi saya juga pernah ada nomor saya, ya WhatsApp itu kan sebenarnya rahasia ya, hanya yang saya berikan saja yang bisa mengakses, tapi ternyata ada, saya mungkin dia mengirimkannya secara random atau gimana, sehingga saya menerima model SMS itu di WhatsApp saya. Nah, ketika saya terima, saya langsung blok aja tanpa saya klik apa yang dia ingin sampaikan ke saya. Jadi itu Bapak Ibu perlu waspada, itu ancaman dari manusia. Kemudian dari lingkungan, itu kaitannya dengan tegangan listrik yang tidak stabil, dan ini bisa mempengaruhi kinerja infrastruktur yang kita gunakan. Simpelnya kayak gadget aja, kalau chargernya tidak stabil listriknya, itu pasti umurnya nggak akan lama kan, baterainya akan cepat menggelembung ya. Nah itu salah satu dari ancaman lingkungan. Kemudian polusi, kemudian kebocoran, atap bocor saat hujan, itu juga ancaman lingkungan. Ya, ini ancaman. Jadi simpelnya seperti itu. Bapak Ibu bisa identifikasi mana saja posisi ancaman yang ada di sekitar Bapak Ibu selama dalam beraktivitas sehari-hari dan mempengaruhi penggunaan gadget atau pembelajaran online yang Bapak Ibu lakukan. Untuk vulnerability itu adalah cacat atau kelemahan suatu sistem. Nah ini sangat relevan dari sudut pandang Bapak Ibu sebagai pengguna ya, karena Bapak Ibu tentunya tidak ingin menggunakan aplikasi yang abal-abal kan, kayak misalnya Zoom pada awal-awal digunakan pada masa COVID itu vulnerability-nya banyak ya, kayak misalnya Zoom ini sangat mudah untuk diakses oleh orang yang tidak berhak karena model online-nya ini sangat terbuka ya, jadi semua orang yang memiliki link itu bisa akses, bisa masuk. Nah sekarang udah bisa diterapkan menggunakan password atau undangan terbatas dan sejenisnya. Ini termasuk kelemahan. Oke, nah ini bisa terjadi pada prosedur, peralatan maupun perangkat lunak. Nah prosedur ini termasuk contohnya kayak Bapak Ibu jangan pernah menggunakan komputer di warnet untuk mengakses Zoom-nya, karena itu sangat berbahaya karena Zoom ini tidak mengidentifikasi wajah dari user ya, tapi menggunakan username password saja untuk mengakses Zoom. Nah, itu prosedur, peralatan, ya jadi semuanya itu kelemahan yang harus diwaspadai. Nah, ada 3 pendekatan untuk mengatasi kelemahan dan ancaman sistem informasi. Yang pertama itu preventif, melakukan pencegahan. Nanti akan ada tabelnya, contoh-contohnya. Kemudian ada detektif. Detektif ini yang tadi saya sebutkan ya. Jadi jika Bapak Ibu sudah memahami materi tentang keamanan sistem informasi, Bapak Ibu bisa melakukan pendeteksian dini dari ancaman yang mungkin Bapak Ibu alami atau akan alami yang berpotensi merugikan. Nah, korektif itu jika ancamannya sudah terjadi dan bagaimana mengoreksinya, bagaimana memperbaikinya, supaya kondisinya bisa normal kembali. Ini korektif ini contohnya yang tadi saya berikan tentang bagaimana saya hampir dijebak untuk melakukan untuk
informasi rekening online saya diberikan secara cuma-cuma tadi ya. Jadi saya melakukan korektif terhadap SOP dari penyedia aplikasi sehingga mereka bisa membuat kondisinya menjadi lebih baik. Nah, jadi 3 hal tadi, korektif, detektif, preventif, itu bisa berjalan jika dilakukan penerapan pengendalian. Ya, pengendaliannya ini ada banyak. Bisa secara administratif, kemudian pengembangan pemeliharaan sistem, pengendalian itu kontrol ya, kontrol operasi, kemudian proteksi fisik. Ini contohnya simpelnya gini, kalau yang kontrol administratif, Bapak Ibu bisa misalnya melarang orang yang tidak berhak menggunakan gadget Bapak Ibu untuk menggunakan gadgetnya. Misalnya dengan mengunci layar, bisa, itu administratif juga. Jadi diterapkan kepada individu Bapak Ibu sendiri. Nah, pengembangan dan pemeliharaan sistem mungkin tidak bisa, ini bisa dengan administratif juga, seperti melakukan update secara reguler terhadap aplikasi yang ada di dalam gadget Bapak Ibu. Itu bisa diatur. Kalau di Android ya diatur di pasar pasar aplikasinya ya. Begitu juga yang iPhone. Nah, untuk kontrol operasi ini seperti administrasi. Cuman bedanya kalau operasi ini lebih kepada hal-hal teknis seperti bagaimana Bapak Ibu menggunakan password, membuat password, itu operatif ya, kontrol operatifnya. Nah, untuk proteksi fisik, ini Bapak Ibu bisa melihat contohnya jika Bapak Ibu menggunakan screen ya dari layar gadgetnya, itu proteksi fisik namanya. Nah, pusat data ini bisa apa aja. Cuman kalau di handphone itu kan pusat datanya itu kan di memorinya aja ya. Jadi itu bisa menggunakan misalnya juga supaya nggak kena air, pelindung plastik ya, pelindung plastik dari gadget. Itu juga bagian dari kontrol pengamanan fisik. Nah, ini juga kontrol perangkat keras sama seperti perangkat fisik, proteksi fisik. Kemudian kontrol akses, itu yang tadi bisa dari pandang administratif maupun operasional akses ya. Kemudian informasi terhadap bencana, terhadap perlindungan terakhir. Terhadap bencana, kalau Bapak Ibu bisa lihat, contohnya itu seperti mengaktifkan pencarian gadget ya. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya kehilangan atau tidak menemukan gadget, bukan dicuri misalnya, kalaupun dicuri juga bisa sih sebenarnya. Kalau Bapak Ibu menggunakan Android, itu bisa menggunakan fitur Google untuk pencarian gadgetnya ya, selama memang sudah di set sejak awal kalau gadgetnya bisa diakses oleh sistem Google, karena itu sifatnya pilihan, bukan wajib ya, layanan wajib. Kemudian terhadap perlindungan terakhir, kemudian terhadap kontrol aplikasi. Oke, kita masuk ke administratif. Jadi ini contohnya prinsipnya bagaimana supaya pihak-pihak yang menggunakan infrastruktur yang sama bisa mengikuti prosedur dengan baik. Jadi harus ada kontrol administratif. Ini contohnya juga sama seperti jika Bapak Ibu menggunakan web misalnya. Kita harus tercatat dan jelas siapa penanggung jawab pada saat kegiatan, itu juga termasuk kontrol administratif.
Kemudian pengembangan dan pemeliharaan sistem tadi, untuk sisi organisasi ini melihatnya dari bagaimana aplikasi tersebut bisa diaudit secara baik ya. Artinya delivery dari aplikasinya akan selalu terjaga. Nah, dari sudut pandang Bapak Ibu sebagai end user itu bisa tadi saya sebutkan ya, pengembangan dan pemeliharaan sistem ini dengan selalu melakukan pemutakhiran ya, update terhadap aplikasi yang Bapak Ibu gunakan secara rutin. Nah, kontrol operasi ini tadi mekanisme teknis ya. Jadi bagaimana Bapak Ibu dalam gadgetnya atau dalam aplikasi yang digunakan untuk pembelajaran online-nya ini bisa membatasi atau memastikan gadget dan proses pembelajaran aman. Tadi lewat bagaimana kontrol preventif, detektif, dan korektif. Bapak Ibu bisa melihatnya dari sudut pandang aktivitas sehari-hari saja. Ini kaitannya, contohnya tentang jangan sampai membiarkan aplikasi bebas menginstal di gadget Bapak Ibu. Itu bisa dihindari dengan fitur keamanan di gadget Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk yang proteksi fisik, konsepnya ya tadi ya, bagaimana hardware kaitannya dengan bagaimana mengamankan secara fisik ya. Jangan meletakkan gadget dekat air atau meletakkan air minum di atas laptop ya, itu contohnya juga sama. Simple tapi sangat mengancam ya. Kemudian kontrol perangkat keras. Nah, ini Bapak Ibu bisa melihat contohnya secara sederhana dengan melakukan pengamanan terhadap laptopnya ya, perangkat kerasnya itu. Jadi ya tadi saya bilang itu mirip, jangan meletakkan makanan berminyak dekat perangkat kerasnya, itu satu hal yang sangat berbahaya ya. Nah, ini juga bagaimana jaringan. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan WiFi gratis, hati-hati. Jangan sampai Bapak Ibu dimanfaatkan gadgetnya untuk menjadi sumber daya gratis oleh yang penyedia WiFi. Maksudnya gini, mungkin akan terlalu teknis. Jadi kayak misalnya Bapak Ibu menggunakan mobile banking tapi pakai WiFi gratis, potensinya data-data yang Bapak Ibu gunakan atau Bapak Ibu berikan dalam penggunaan mobile bankingnya itu bisa disadap menggunakan aplikasi tertentu di WiFi gratis. Karena konsepnya WiFi gratis itu adalah tempat berkumpulnya gadget-gadget ya yang bertukar informasi di internet. Jadi kalau ada orang yang menginstal, tidak harus penyedia WiFi gratisnya, bisa saja orang yang memanfaatkan WiFi gratis tersebut menginstalnya bisa menemukan. Nah, itu ancaman yang sangat nyata ya. Saya pernah baca kondisi yang sangat berbahaya ini terjadi sempat menjadi isu yang sangat dibicarakan ya pada setahun yang lalu kan. Kemudian kita lanjut. Nah, ini juga Catu Daya
satu daya itu Bapak Ibu dalam menggunakan gadgetnya bisa menggunakan UPS. UPS itu power supply ya, yang uninterruptible. Artinya ketika misalnya listrik mati, UPS ini bisa menyuplai sampai berapa waktu listrik secara stabil. Ya, ini bisa menjadi pilihan kalau Bapak Ibu memang biasa menggunakan komputer ya, PC atau laptop. Tapi kalau gadget saya kira nggak sedrastis itu dibutuhkan. Nah ini kontrol akses tadi ya, Bapak Ibu sudah kita bahas. Prinsipnya kayak username password, kemudian PIN, personal identification number, jangan sampai itu Bapak Ibu gunakan passwordnya adalah misalnya nama Bapak Ibu sendiri, atau misalnya hal-hal yang terkait dengan diri pribadi Bapak Ibu, kemudian PIN-nya tanggal lahir atau tanggal lahir Bapak Ibu, tanggal lahir anak atau orang tua, jangan sampai seperti itu ya. Usahakan password itu dan PIN tidak ada relevansinya dengan data pribadi Bapak Ibu ya. Itu yang paling aman. Nah, kemudian kalau akses yang lebih aman menggunakan sifat biologi seperti retina, sidik jari. Kemudian untuk jaringan menggunakan firewall yang menggunakan AI, artificial intelligence, yang bisa melakukan pemeriksaan secara real time. Nah, ini tadi yang saya bilang, jika Bapak Ibu menggunakan wifi gratis atau layanan yang Bapak Ibu tidak bayar ya, tidak membayar, nah itu bisa aja dimanfaatkan oleh orang tidak bertanggung jawab. Judul tekniknya adalah silver. Saya tidak akan bahas di sini. Bapak Ibu bisa mencari lebih lanjut. Prinsipnya silver itu seperti hidung anjing ya. Konsepnya bagaimana dia melakukan uji coba mencium jejak ya. Ya seperti itulah kurang lebih. Kemudian yang tadi kita bahas kriptograf. Ini saya berikan sedikit penjelasan aja karena memang tidak perlu ya diketahui secara teknis, kecuali memang Bapak Ibu ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana kriptografi ini bekerja. Bisa banyak sumber daya yang tersedia di internet, bisa dipelajari secara mandiri. Prinsipnya ini supaya jika Bapak Ibu mempertukarkan informasi di internet, pihak lain yang tidak memiliki kunci untuk membuka informasi tersebut tidak bisa memanfaatkannya. Itu kriptografi. Jadi kayak kunci gembok ya, kunci dan gemboknya. Nah ini kontrol terhadap bencana yang tadi ya, business continuity plan dan disaster recovery plan itu ada empat komponen. Yang pertama rencana darurat. Mungkin kalau dilihat dari sudut pandang end user seperti saya dan Bapak Ibu, emergency plan ini seperti kalau Bapak Ibu menggunakan dua HP secara bersamaan, yang satu sebagai HP utama atau gadget utama dan satunya lagi sebagai gadget backup. Ya, kalau saya pribadi sih tidak menggunakan dua gadget, cuman saya selalu menggunakan emergency plan-nya itu dengan membackup ya, melakukan yang rencana cadangan ini. Nah, jadi jika suatu saat gadget saya tidak berfungsi dengan baik, maka saya bisa bangkit artinya dengan menggunakan gadget lain ya. Yaitu emergency plan, backup plan,
Nah, recovery plan itu tadi ya. Dan kalau Bapak Ibu menggunakan gadget, itu pasti ada pilihan di security-nya. Bagaimana jika melakukan factory reset misalnya, atau recovery jika Bapak Ibu suatu saat gadgetnya bermasalah, itu ada pilihannya di security option-nya dari gadget Bapak Ibu. Kemudian pengujian, test pen. Ini mungkin dari sudut end user tidak perlu ya. Ya, saya pribadi juga tidak pernah mencoba untuk melakukan. Misalnya, gadget saya dibilangnya tidak rusak jika kecipratan air. Nah, saya menguji gadget saya direndam air. Nah, saya nggak pernah melakukan itu. Ya, nah, ini hanya jika memang rencana ujian dilakukan jika Bapak Ibu atau organisasi yakin memang ada tujuannya ya. Nah, ini untuk perlindungan terakhir maksudnya jadi gimana ya, contohnya itu kalau dari sudut pandang saya dan Bapak Ibu mungkin tidak ada yang namanya perlindungan terakhir ya, karena buat saya pribadi itu informasi yang saya miliki tidak sensitif-sensitif amat ya. Maksudnya beda kalau misalnya saya sebagai agen pemerintah yang bekerja sebagai intelijen misalnya, maka saya perlu ada perlindungan terakhir yang misalnya nih, saya memiliki beberapa identitas ya. Identitas yang lainnya saya simpan di safe box-nya di bank misalnya. Itu berarti saya lakukan perlindungan terakhirnya di sana. Ya. Ada yang berupa rencana pemulihan, ada yang namanya asuransi. Saya pribadi itu asuransi tidak gimana ya, tidak belum menjadi pilihan akhir, masih bisa ada alternatif yang digunakan. Ini memang subjektif ya Bapak Ibu. Organisasi juga demikian. Ada organisasi yang memang sangat bergantung pada asuransi untuk melakukan perlindungan terhadap bisnisnya. Ada yang menilai tidak perlu. Ya, itu memang subjektif. Nah, itu tadi kembali kepada hal utama dari sistem informasi. Pilihan yang diambil berdasarkan efektivitas dan efisiensi subjektif masing-masing individu dan organisasi. Ya. Kemudian kontrol aplikasi ini sangat relevan ya bagi user seperti saya dan Bapak Ibu ya yang menggunakannya untuk sehari-hari. Bagaimana kita memastikan kontrol masukan, pemrosesan, keluaran, basis data, dan telekomunikasi. Contohnya gini, jika Bapak Ibu menggunakan WhatsApp, ya kontrol aplikasi untuk masukannya, Bapak Ibu menggunakan two-step verification misalnya. Kemudian untuk pemrosesannya Bapak Ibu menggunakan kan ada pilihan tuh, jika Bapak Ibu menekan enter maka pesan terkirim. Nah, Bapak Ibu bisa uncheck ya, itu bagaimana mengendalikan pemrosesan dalam penggunaan data. Nah, keluarannya ini Bapak Ibu bisa juga melakukan apakah contohnya apakah Bapak Ibu dalam setiap kesempatan membuka WhatsApp, video dan gambar yang ada di dalam WhatsApp otomatis terdownload. Itu pengendalian keluaran. Jadi Bapak Ibu bisa mengendalikan seberapa banyak bandwidth yang dihabiskan untuk WhatsApp Bapak Ibu. Nah, untuk yang basis data ini juga sama, di setting WhatsApp yang saya tahu itu bisa diatur. Misalnya dalam menggunakan telepon, menggunakan WhatsApp ya, telepon via internet, itu Bapak Ibu bisa
memberikan aplikasi apa saja yang bisa menggunakan sumber daya internet selama aplikasi tersebut tidak digunakan. Ya, cuma hati-hati menggunakan settingan itu. Ada beberapa aplikasi yang jika memang Bapak Ibu hentikan itu bisa membuat gadgetnya tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Ya, itu jadi semua pengendalian ada dampaknya. Jadi hati-hati dalam menggunakannya dan pastikan Bapak Ibu memahaminya dengan baik sebelum melakukan pengendalian yang melakukan kontrolnya. Oke, jadi kalau tadi pengendalian kita bicara bagaimana titik-titik posisi di mana Bapak Ibu bisa lakukan pengendalian. Nah, manajemen ini lebih bersifat keseluruhan. Jadi bagaimana aktivitas-aktivitas pengendalian itu bisa berjalan dengan baik secara harmonis demi kelangsungan. Nah, di sini memang disebutkan kelangsungan bisnis, tapi bisa dilihat dari sudut pandang individu seperti saya dan Bapak Ibu, kelangsungan kegiatan yang berjalan sehari-hari. Ya. Nah, kemudian ada yang manajemen risiko, itu bagaimana kita mengelola ancaman-ancaman, risiko yang muncul dari ancaman, supaya kita bisa menghilangkannya. Kemudian ada yang benchmark, tadi saya sebut sebentar. Salah satu proses untuk meningkatkan kinerja yang dilakukan dalam mengamankan sistem informasi perusahaan. Nah, ini adalah tahapannya dalam manajemen risiko dan benchmarkingnya. Kalau kita dalam sudut pandang individu atau seperti saya dan Bapak Ibu yang tidak bergabung dalam organisasi atau bertanggung jawab atas organisasi, benchmarking ini bisa kita lihat dengan mengikuti tutorial yang diberikan oleh aplikasi yang Bapak Ibu gunakan ya. Itu termasuk bagaimana kita comply terhadap standar yang diberikan oleh pembuat aplikasi. Konsepnya sama dengan benchmark. Oke, ini yang terakhir kesimpulan. Jadi Bapak Ibu bisa melihat dengan mengikuti yang tadi disampaikan bahwa keamanan sistem informasi tidak dilihat hanya dari kacamata timbulnya serangan. Jadi jangan sampai melihat, wah kalau kita sudah ditipu baru kita berpikir, wah ini saya butuh keamanan sistem informasi nih. Wah, saya butuh nih pengamanan informasi. Tidak. Tapi bisa juga ada yang namanya preventif dan korektif tadi ya. Dari berbagai sisi untuk kita bisa memahami dan mengendalikan ancaman-ancaman yang muncul atau kelemahan-kelemahan yang ada. Baik, demikian dari saya. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Ini yang asuransi mobilnya itu jadinya terus gimana? Saya masih nunggu kabarnya ya. Oke, saya stop slide-nya. Saya akan share di chat ya, yang saya sampaikan tadi.
Oke, sudah saya share di chat. Silakan jika ada yang pelajari. Oke, berikutnya jam 10.30 akan dilanjutkan oleh Pak Jasa Barus. Tadi sudah ada. Oh ya, demikian dari saya materinya. Mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih untuk perhatian yang diberikan. Selanjutnya akan saya serahkan ke host atau langsung ke Pak Jasa Barus. Silakan diambil lagi. Baik, terima kasih Pak Haris Setiabudi untuk pemaparannya terkait dengan Introduction to TI ya, IT ya. Oke, ya. Baik Bapak Ibu, untuk sebagai kelengkapannya, silakan Bapak Ibu perhatikan di kolom chat, itu saya kirim link kuesioner untuk memberikan feedback terkait dengan pemaparan oleh Pak Hari barusan ya. Seperti itu, link kuesioner ini perlu kami butuhkan dari Bapak Ibu semua untuk mengukur tingkat kepuasan Bapak Ibu semua terhadap materi, per dosen, seperti itu. Nanti akan saya berikan setiap akhir dari sesi dosennya ya Bapak Ibu ya, jadi per sesi akan saya bagi. Ya, sebentar ya Bapak Ibu. Pak Jasa Barus, halo. Iya. Halo Pak. Iya, silakan di-unmute dulu. Kan teknologi di saat ini memegang peranan. Kalau kita lihat banyak fasilitas-fasilitas pembelajaran online yang mulai bertumbuh, yang bisa kita ambil manfaatnya. Saya next. Nah, tetapi pembelajaran online bukan sekedar sesuatu yang tersedia dan kemudian kita langsung dapat, kita ambil gitu. Kita harus siap. Karena di dalam pembelajaran online itu situasinya berbeda, situasionalnya berbeda. Sebelum saya melanjutkan, Bapak Ibu nanti yang ingin bertanya silakan aja di unmute mic-nya dan kemudian disela ya, disela saya punya pembicaraan karena saya tidak bisa melihat. Kalau Bapak Ibu raise hand, saya nggak bisa melihat. Jadi nanti tolong langsung bertanya saja, nggak apa-apa. Ya, saya lanjutkan. Ini membutuhkan kesiapan kita karena secara mental yang kita hadapi ini berbeda situasinya dengan kalau kita belajar reguler. Kalau kita belajar reguler, kita ambil Bapak dan Ibu mengambil kursus lah misalnya, yang simple aja. Pada saat kita menghadiri suatu pembelajaran, maka kita akan bertemu dengan teman-teman, ya, dengan orang lain yang sama seperti kita ingin belajar. Dan di depan kita itu ada fasilitator, atau kita boleh bilang trainer, atau kita bisa bilang juga tutor gitu ya, yang akan menjelaskan materi. Di saat kita ingin tidak jelas tentang sesuatu, maka tutor dengan mudahnya memberikan penjelasan dengan berbagai macam trik visualisasi. Misalnya dengan mencoret-coret papan tulis, atau memberikan perumpamaan, atau memberikan juga sesuatu yang grafik, gambar, maupun tabel. Ya. Tetapi di online tidak semudah itu. Barusan kita mendengar gangguan internet pun bisa menjadi kendala. Mungkin
di dosen disiapkan fasilitas yang baik. Tetapi di tempat Bapak dan Ibu belum tentu. Bahkan dosen yang sudah fasilitasnya baik, pada saat dia ingin memberikan pembelajaran, bisa saja fasilitasnya terganggu. Ya, itu biasa terjadi. Nah, kita butuh kesiapan. Itu pertama. Kedua, disrupsi. Ya, nanti kita lihat di belakang ya. Kita lagi enak-enak, tiba-tiba anak kita manggil-manggil gitu ya. Wah, fokus kita terganggu tuh, bergeser gitu. Pembelajaran online kan jalan terus gitu. Pada saat kita kembali, teman-teman kita yang sesama peserta sudah lanjut ke bagian mana, kita akhirnya tertinggal. Jadi perlu kita mengkondisikan diri kita supaya kita siap untuk pembelajaran online. Ya, bagaimana kita bisa mempersiapkan belajar online? Ya, jadi banyak sekali ya kita lihat di sini ya. Di rumah kita ini kadang-kadang ya suara-suara mengganggu. Ini di seberang saya ada anjing menggonggong. Ya, nggak tahu suaranya masuk ke Bapak Ibu. Itu termasuk gangguan gitu ya. Nah, kita harus melihat itu semua. Nah, pertama kalau saya boleh berbagi tips dan trik ya Bapak Ibu ya. Pertama Bapak harus mempunyai tempat belajar. Nggak usah tempat khusus yang dibangun, enggak. Suatu pojok sudut dari rumah kita pun kita bisa buat itu menjadi tempat belajar. Mengasingkan diri kita untuk belajar gitu. Ya. Kalau gitu nggak boleh Pak di tempat meja makan. Ya boleh, nggak apa-apa. Tetapi kan meja makan bukan meja belajar. Suatu saat istri atau orang tua selesai masak, membawa masakannya ke meja makan, waduh, kita fokusnya udah bergeser tuh. Ya. Dan di meja makan banyak makanan ya, menggoda kita ya. Baru mau ngetik, ngemil, ya kan? Nah, ini jadi suatu tantangan bagi kita untuk mengatasi ini. Kedua, kita menyiapkan alat belajar. Pensil, kertas. Ya, mungkin kita belajar layar satu nggak cukup, perlu layar kedua gitu. Ya. Kita juga perlu misalnya suara di komputer terlalu kecil, butuh external speaker, yaitu termasuk alat belajar. Bahkan kadang-kadang kita ingin mencoret-coret, tapi mencoret-coret pengen disimpan ya, berarti perlu pensil ya, digital. Itu kita siapkan, kita perlu apa saja di situ. Ya, menentukan waktu belajar, dedicated time. Saya mau belajar jam 12 sampai jam 2, kan online ya. Kalau online ada dua macam. Ada yang real time, ada yang tidak real time. Kalau real time ya kita di sana ada dosen seperti ini, kita sekarang real time nih Bapak Ibu. Saya mengajar di depan komputer, Bapak Ibu mendengarkan gitu ya. Ini real time. Tapi ada yang nggak real time. Bapak Ibu mengakses materi dari situs belajar, mendownload, membaca, mengerjakan tugas, itu tidak real time. Nah, itu perlu dedikasi time. Selama 2 jam saya tidak mau diganggu ya, fokus ke topik itu, belajar itu. Memiliki sambungan jaringan yang baik, ini penting Bapak Ibu. Di mana kita namanya belajar online. Kita harus bisa online. Kalau kita belajar online, kita tidak bisa online, kita akan sulit mengakses sumber belajar online. Mengakses materi, kita mencari jurnal, mencari buku, mencari artikel, itu semua online. Bahkan di zaman perkembangan teknologi, sekarang kita memiliki tempat penyimpanan dokumen pun online, yang kita sebut dengan cloud. Kalau jaringan kita terganggu, kita tidak bisa mengambil sumber belajar kita. Kita tidak bisa mendownload materi kita. Wah, agak repot ya. Jadi jaringan itu harus dipastikan. Cari jaringan terkuat di tempat Bapak dan Ibu. Cari berlangganannya dengan paket apa, kita ambil itu. Apalagi sekarang, bagi Bapak Ibu yang bergerak di bidang pendidikan, pemerintah memberikan fasilitas untuk internet. Ya. Nah, kan tidak dibatasi satu provider tertentu. Jadi silakan daftarkan nomor telepon yang kita anggap terkuat di daerah kita untuk bisa kita gunakan sebagai jaringan yang baik. Kedua, laptop atau komputer. Kalau komputer, ya pastikan sudah memiliki kamera webcam.
Karena dalam berinteraksi kita membutuhkan itu gitu ya. Kemudian untuk laptop ya pastikan laptop bisa bekerja dengan baik. Tidak memiliki suatu gangguan. Misalnya mic-nya tidak jalan. Itu masalah. Kita tidak bisa mengungkapkan pertanyaan melalui mikrofon. Akhirnya kita harus ngetik. Nah, kalau ngetik akan penuh itu chatnya nanti. Kan kita juga ada chat ya. Itu harus diperhatikan. Kemudian menyisihkan gadget lainnya selama belajar. Nah, ini jangan sampai Bapak dan Ibu lagi fokus belajar, tiba-tiba WhatsApp-nya bunyi. Wah, jadi nggak balesin WhatsApp. Lagi belajar, tiba-tiba email masuk. Wah, lihat email lebih penting. Akhirnya waktu yang sudah kita dedicated tadi, itu akan hilang. Sesudah 2 jam, kok berasa saya belum ngapa-ngapain ya? Ya, jadi ini penting. Jadi jangan sampai gadget-gadget itu mengganggu kita. Kadang-kadang gadget kan notifikasinya banyak ya Bapak Ibu ya. Ada game kasih notifikasi. Wah, saya lagi main game pesawat. Pesawatnya sudah mendarat. Harus segera diparkirin misalnya. Oh, kita jadi main gitu ya. Kita lagi chatting, kita lagi kerja, lagi belajar, tiba-tiba ada chat masuk. Minta dijemput. Wah, baru keinget. Wah, saya mesti jemput gitu. Akhirnya kita susah untuk bisa mendedikasikan waktu kita untuk belajar. Kemudian refreshment, Bapak Ibu. Ini penting loh refreshment. Kita lagi belajar paginya ngemil ya Bapak Ibu ya. Pengennya makan gitu. Minum lah paling enggak ya, minum. Nah, harus diperhatikan. Jangan refreshment yang tinggi karbohidratnya. Karena apa? Cepat kenyang, cepat ngantuk. Makan terus lama-lama. Aduh, ntar aja deh malam deh, saya mau tiduran dulu deh, baringan. Tidur beneran. Malam udah lain lagi masalahnya. Udah lain lagi agendanya. Besok udah lupa, akhirnya nggak belajar. Jadi refreshment boleh ya, mau ada permen sedikit lah ya. Mungkin beberapa snack yang kecil-kecil, yang ringan-ringan, menemani ya boleh-boleh aja. Ya, tapi dihindari yang berat-berat ya Bapak Ibu ya. Burger gitu ya. Hotdog gitu. Nah, ini jadi satu panduan ya. Nah, ini menurut satu riset ya, penelitian ya. Ada yang nanya, kalau saya belajar online dan offline. Offline itu kalau kita belajarnya ada di ruangan kelas bersama teman-teman yang lain. Bagaimana sih sebetulnya tingkat penyerapan kita terhadap pembelajaran itu? Nah, mereka bilang kalau kita online itu lebih meningkatkan performance learning. Mungkin karena fokus ya Bapak Ibu ya. Kalau di kelas kan dosen itu harus mengimbangi dengan kemampuan mahasiswa yang lain atau kemampuan partisipan ya. Nggak bisa dosen itu terus cepat gitu ya. Tapi kalau kita belajar sendiri, kita bisa skip tuh. Misalnya nih, kita mau belajar Microsoft Word gitu ya. Aduh, kok cuma sekedar mencari Microsoft Word, lalu save, bagaimana cara open, terus saya udah bisa, saya skip aja deh. Saya langsung bagaimana cara merge gitu ya. Menyatukan antara Excel sama Word untuk dibuat surat menyurat. Wah, cepet kan tuh. Nah, itu improve learning performance-nya lebih baik. Nah, kemudian increase learning productivity. Ini tergantung komitmen. Kalau kita bisa menyediakan waktu, kita berada di suatu lingkungan yang mendukung, kita mempunyai orang-orang di sekitar kita yang mendukung, maka kita akan meningkatkan produktivitas belajar kita. Kemudian meningkatkan learning effectiveness juga lebih baik dibandingkan kita offline. Ya. Hanya melihat help to achieve better grades itu tidak terlalu berperan. Jadi untuk mencapai nilai yang lebih baik itu tergantung dari pribadi kita, bukan karena kitanya online. Ya. Tetapi kalau online itu akan mendukung kita untuk lebih produktif belajarnya, Bapak dan Ibu. Ya. Ini simpulannya nih. Ya. Online student, jadi mahasiswa yang belajar online, itu menunjukkan suatu penyerapan keilmuan yang meningkat dari mereka yang offline. Ya. Ini dibandingkan dengan offline cohort in an identical module. Jadi kalau dalam modul yang sama, maka akan terlihat kalau dia akan memiliki suatu penyerapan yang lebih baik. Bapak dan Ibu ada pertanyaan sampai di sini? Silahkan kalau mau ada yang ditanyakan, kita santai aja. Saya lihat waktunya juga masih cukup ya. Oke. Kemudian ini
bagaimana kita bisa menjadi seorang pembelajar yang sukses ya. Nah, jadi di sini let the teacher be the instructor, jadi menjadi seorang instruktur ya. Tetapi kalau kita punya orang-orang terdekat, di sini saya bilang ini karena untuk anak-anak disebutnya parent, tapi kalau di kita orang-orang terdekat ya, bisa pasangan kita, bisa saudara, atau mungkin bahkan orang tua ya. Nah, itu bisa membantu sebagai observer dan facilitator. Jadi bisa membantu kita untuk belajar dengan lebih baik. Ya, mereka tidak mengganggu, mereka tahu dedicated time kita, mereka tahu kita lagi belajar ya. Nah, itu atau bahkan mungkin kita bisa ajak diskusi ya untuk memperkaya kita punya pemahaman terhadap sesuatu. Kemudian ini beberapa tips untuk menjadi distance learning student ya. Tadi saya bilang ya, set a fixed time ya to engage in the coursework. Jadi kita dedicated time kita harus kita set. Don't rush through your work. Jangan terburu-buru mengerjakan. Ingat, online itu adalah suatu pembelajaran yang sangat fleksibel. Ya, kita mau belajar kapan saja, kita mau belajar di mana saja, kita mau belajar berapa lama, itu sangat fleksibel. Ya, kita punya waktu sangat banyak. Kalau di kelas kita 2 jam, kalau saya mengajar biasanya 4 jam, terbagi antara 2 sesi, 2 jam dan 2 jam. Selesai kelas ya udah selesai gitu. Tapi kalau online kan tidak. Ya, kita bisa belajar sekarang selesai, kita ada kerjakan lain, kemudian malam kita lanjutkan, bisa. Ya. Don't rush to your work. Ya. Take the time to ask questions and engage instructor. Jadi cobakan kita bonding sama instructor. Kita pahami topiknya, kita tanya pertanyaan-pertanyaan yang relevan, supaya instruktur itu juga tahu kita punya produktivitas dan progres. Ya. Jangan sampai karena ini distance learning kan kita tidak tatap muka ya Bapak Ibu ya. Sehingga apa yang, kalau saya biasanya ngajar, saya lihat nih, mahasiswa rasa-rasanya dia 50% paham gitu ya, kelihatan ya. Lalu saya bisa bertanya secara langsung dan melihat ekspresi dia. Cuman kalau online ini rasanya susah karena ekspresinya itu terbatas, di kotak itu kecil ya. Isinya muka semua lagi ya. Kalau orangnya gemuk, pipi semua gitu ya. Agak susah. Nah, ini perlu adanya suatu interaksi ya antara mahasiswa dengan teacher atau instructor ya. Explore the technology being used in advance of having to use it. Jadi kita lihat teknologinya ya, apa yang bisa kita gunakan in collaborative environment, dalam lingkungan yang bisa kita lakukan bersama. Choose your college or project partners carefully ya. Jadi walaupun kita mungkin tidak saling mengenal di dalam ruangan ini, di dalam ruangan belajar kita dengan mahasiswa lain ya, tetapi kita kan biasanya kan suka chit-chat ya. Saya juga ada kelompok mahasiswa yang saya juga belajar gitu. Kita sering diskusikan di situ. Nah, dari diskusi-diskusi itu kan kelihatan. Kalau kita misalnya ada project, kita mau ajak kerja sama siapa nih? Gitu. Tentunya orang yang kita ajak itu bukan orang yang pasif ya, bukan orang yang yes man gitu. Tanya ini yes, tanya itu yes gitu. Tapi orang yang bisa untuk men-challenge supaya pekerjaan kita lebih baik. Ya, itu tujuan kita untuk melakukan itu. Jadi kalau di dalam lingkungan yang kolaboratif, ya kita harus cari orang yang bisa untuk membantu kita lebih produktif. Ya. Kemudian use alarms and calendars to ensure your benchmark and course milestones are met. Jadi kita gunakan sesuatu penanda atau pengingat, jangan sampai waktunya tugas dikumpulkan kita lewat gitu. Kalau di kelas kan enak ya, kumpulkan ya jam 12 siang nanti. Oh iya Pak gitu. Kemudian mereka kerja kelompok-kelompok, kita awasi, kita keliling, kita lihat pekerjaan mereka secara progres, dan 5 menit sebelumnya biasanya kita kasih informasi, 5 menit lagi kumpulkan gitu, jam 12 mereka kumpulkan. Tetapi kalau di online siapa yang mau ngingetin gitu ya. Nah, beruntung kita sekarang semua punya smartphone ya, semuanya menggunakan smartphone. Nah, kalau smartphone kan kapanpun juga kita bisa set tuh. Ya, alarmnya juga banyak, gak cuma 1-2 kan. Alarmnya juga banyak. Jadi kita buatkan itu pengingat-pengingat itu supaya kita tidak melampaui batas yang sudah ditentukan ya. Nah, kemudian juga
kita lihat perilaku-perilaku kita ya sebagai social learners ya. Nah, ini Bapak Ibu kalau pikir-pikir kita mau belajar online tuh di mana ya gitu ya. Waduh, nggak usah khawatir Bapak Ibu. Di internet tuh ribuan tuh tempat belajar ya. Dari yang belajar kita mau fotografi, belajar masak, belajar teknologi ya, bahkan sampai belajar yang degree yang seperti yang kita mendapatkan gelar gitu. Nah, ini saya contoh beberapa ya. Ada Harvard University, kita juga menyediakan free online courses yang bisa Bapak Ibu ambil secara gratis. Kemudian ada rumah belajar, ya sebagian gratis, sebagian lagi berbayar. Kemudian ada Coursera, juga sama, ada yang gratis, silahkan dilihat nanti. Kemudian ada Sekolahmu, ini juga portal pembelajaran, ya. Juga ada Udemy. Kalau Coursera, Udemy, Harvard itu global ya. Jadi internasional ya, kemampuan bahasa Inggris Bapak dan Ibu juga perlu selalu ditingkatkan karena kebanyakan mereka menyediakan kursus dalam bahasa Inggris. Kemudian dari Skill Academy ya, ini kemarin mungkin Bapak Ibu dengar ya, sempat ramai ya karena beberapa pertimbangan lah ya, ada politis dan segala macam. Tapi saya ambil intinya bahwa yang disediakan di dalam Skill Academy ini adalah untuk membantu kita semua meningkatkan kompetensi kita. Ya. Nah, dengan adanya online learning ini, maka pintu belajar Bapak dan Ibu itu terbuka lebar. Ya, Bapak dan Ibu bisa mengambil mana saja, bisa mendaftar kemana saja. Ya. Nah, nanti kalau sudah cocok, cara belajarnya kan masing-masing berbeda-beda nih cara belajarnya. Kalau sudah cocok cara belajarnya, kira-kira kalau saya ngambil yang berbayar, saya cocok, tidak tidak kemungkinan kecil lah gagal gitu ya. Silakan dicoba. Karena masing-masing mempunyai keunikan, ya termasuk sumber belajarnya tadi. Ada buku, jurnal, ya bahan-bahan itu juga mereka siapkan. Bahkan kalau yang berbayar ya, kalau yang gratis saya belum pernah ketemu. Itu ada, misalnya kita berbayar, misalnya kita ambil kursus untuk big data misalnya. Dalam 12 kali pertemuan, itu ada 4 kali pertemuan bertemu langsung dengan instruktur. Sama seperti kita begini. Nah, kalau kita sudah ada sesi bertemu dengan instruktur, kita harapkan kita sudah menyiapkan bahan-bahan kita untuk ditanyakan, untuk diuji oleh instruktur tersebut. Ya, syukur-syukur instruktur membahas yang ingin kita tanyakan. Tapi kalau instruktur tidak membahas, ya kita bisa ada bahan nih untuk kita tanyakan kepada instruktur. Pak, bahasa Inggris saya jelek, Pak. Kalau saya ngomong berantakan. Nggak usah khawatir. Instruktur juga kadang-kadang bahasa Inggrisnya nggak bagus kok. Ya, yang penting kita ada niat, kita ingin katakan itu, kita ingin belajar gitu ya. Karena kita sudah bayar kan, kita berhak yang mendapatkan ilmunya. Nah, tapi terus terang, saya juga harus memberikan fakta. Belajar online itu tidak gampang Bapak dan Ibu. Ya, berat. Ya. Harus perlu persiapan. Pak kan gratis, justru karena gratis jadi berat. Karena Bapak Ibu lihat, gratis, udah saya ikut-ikut deh, coba-coba, ternyata nggak sukses. Ya, jadi ini hati-hati. Betul-betul yang pertama harus menyiapkan untuk kita bisa belajar. Kalau kita rasa-rasanya belum bisa menyisihkan waktu, kita harus sisihkan. Harus disiapkan benar-benar, kalau nggak kita gagal. Kedua, beradaptasi dengan gaya belajarnya online. Ya. Kan gaya belajar online lain, Pak. Biasanya kita ngelihat papan tulis jauh di depan. Sekarang kita lihat layar, itu paling 40 cm dari mata kita. Bagus 40 cm. Kadang-kadang saya 30 cm, Pak. Lebih dekat lagi. Nggak gampang, Pak. 20 menit saya lihat layar, mata saya udah kunang-kunang. Nah, harus diadaptasi. Jangan sering-sering terus-menerus lihat layar. Kadang-kadang bahan kita perlu print, kita print. Kita lihat print. Kita pakai stabilo, manual, cocok, ya nggak apa-apa. Ya. Nah, kita harus adaptasi ke sana. Kemudian computer skills kita, belajar online, tapi cara share PPT nggak tahu gitu. Nggak bisa. Cara download nggak ngerti. Udah bisa download, nggak tahu filenya di-download kemana. Wah, repot. Akhirnya ketinggalan. Nah, jadi perlu juga meningkatkan computer skills. Word, Excel, udah tutup mata itu, Pak. Udah ngetik di Word panjang-panjang, disuruh upload filenya PDF. Gimana ya cara bikin PDF? Harus belajar. Ya.
harus memiliki komitmen untuk menyelesaikan. Ya, jadi Pak, saya terlambat ya. Terlambat, semua orang bisa terlambat, tapi selesai gitu ya. Jadi itu yang penting. Ya. Jangan meremehkan online education. Sama beratnya, ya, equal. Cuma online gampang pasti lulus. No. Ya. Di luar kelas, ruangan kelas, itu semua bahan tersedia. Tergantung kita bisa mengambil, tergantung kita mau belajar, tergantung kita apa yang kita mau capai. Nah, ini saya ada sedikit video, mudah-mudahan suaranya jelas di tempat Bapak dan Ibu, 2 menit. Ya. Kita akan lihat bersama-sama. It's been my experience when it comes to change that it normally begins with a spark of motivation, and it's very natural to let that ember fizzle out because inertia is very powerful. Yes, but when that spark hits, fan the flame. Anytime that you can get more education or you can learn something, I say go for it. I highly recommend it. Even if it's something little, learn something new every day. Regardless of where you are right now, what career or job you're currently in, find out what your passion is, and your passion will lead you to your fulfillment that will just change your life. Take the leap. There's no time like the present, and I think that this program provides so much flexibility that it's kind of a no-brainer. Try not to get discouraged, or try your best not to have a preconceived idea of college itself. I was a mom, I was a wife, I was a full-time employee, and I did go back to school and accomplished that degree with all of those things, and anyone can do that. Don't underestimate yourself, because you don't know what you have in you till you try it. And because of your life experience, it will push you harder to get your degree. I think it's hard for us to do something for us. And this is probably one of the only things I can tell you in my life that I have done that has been totally and completely for me. Investigate it further. I think you'll find the rewards much outweigh your fears and hesitations. Anything is possible if you just put in the time and the work. It can happen. There's no, I'll do it when I've got the time, or I'll do it when I've got the money, or I'll do it when I get to this point in my life. Just do it. You're going to do fine in this course. Just keep your eyes on the prize. Think about your graduation day, and you'll be good. Whatever you can do, whatever you want to do, you can if you put your mind to it. Ya, itu tadi. Ya, ini contoh saya sekaligus promosi di BINUS juga ada online learning yang mungkin Bapak dan Ibu atau saudara-saudara, teman, keluarga yang ingin melanjutkan studi atau ingin mendapatkan studi, walaupun sudah lewat dari mahasiswa pada umumnya, tetap bisa mengambil di BINUS online learning. Ya, ini saya masukkan di sini. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mungkin kita bisa tanya jawab di sini. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi inspirasi Bapak Ibu. Yang terakhir tadi itu disampaikan, berapapun umur kita tetap bisa belajar. Tadi kalau kita lihat ya, online learning dan sebagainya. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan yang ingin bertanya. Saya kembalikan ke host ya. Terima kasih. Halo Bapak Ibu, host. Baik, sudah selesai Pak ya? Ya Pak, sudah selesai Pak. Mungkin kalau ada tanya jawab atau lain-lainnya silakan Pak. Baik.
Kalau begitu terima kasih untuk Pak Stephen Kurnia untuk pemaparannya ya Pak ya. Sebelum kita sebelum kita akhiri, ini ada sedikit kuesioner yang harus Bapak Ibu isi ya terkait dengan pelajaran hari ini. Tadi dengan Pak Jasa Barus dan Pak Stephen ya. Mohon diisi kembali ya Bapak Ibu ya kuesionernya. Sekarang lagi WFO, Pak. Pak Stephen lagi di mana nih? Saya masih hari ini di rumah, Pak. Di rumah ya, Pak. Sama nih, Pak. Tapi kelas sudah mulai ya, Pak ya? Udah mulai ngajar ya, Pak ya? Belum, Pak. Minggu depan, Pak. Minggu depan ya? Minggu depan, ya. Mudah-mudahan sehat terus ya, Pak ya? Amin, Pak. Mudah-mudahan. Jika tidak ada pertanyaan lagi, barangkali Bapak Ibu mungkin bisa kita akhiri dulu untuk sesi yang pertama ini. Kita akan mulai lagi di jam 1:30 ya Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih ya Pak ya. Saya Pak. Baik Pak, terima kasih Pak Stephen.